Hai area lingkungan, welcome to another episode of podcast sharing serba-serbi opore, serba-serbi area lingkungan. Nah, ketemu lagi nih sama aku Ara dan aku Ciara yang akan masih mulai. Tidak apa-apa. Gak apa. Yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan karena tentunya kita akan datang dengan podcast-podcast yang menarik tentunya. Nah, mungkin setelah UTS nih teman-teman mungkin masih ngerasain dag-digduk lah ya buat UTS kemarin, tapi mungkin sekarang bisa bernafas lega kali ya, Ci. Betul Mbak, kan UTS juga udah selesai ya. Betul sekali. Mungkin dari Ciara ada nggak nih mata kuliah yang paling gong gitu? Riset sih Mbak. Riset operasi ya. Betul, riset operasi masuk tahu-tahu 60 menit tuh kayak itu gong 60 menit Mbak. Untuk berapa soal tuh? 3 soal. Jadi 3 soal 60 menit. Berarti bener. sekiranya satu soal 20 menit. Ya, lumayan segitu. Dan aktualnya dikerjakan 3. Ya itu ya TTA lah Mbak. Oh, oke, ya TTA. Kalau aku sih kemarin mungkin gak ada yang susah sih. Siap. Oh ya. Kalau aku sih gak ada yang susah ya. Cuman karena aku lebih ngerasa overthinking sih beberapa minggu ini. Kenapa tuh Mbak? Karena menurut aku kan sekarang udah semester 5 ya. Jadi setelah KKN maka terbitlah PKL. Jadi bener juga. Lebih overthinking itu daripada UAS nih ya teman-teman. Mungkin Mas Mbak semester 5 juga sama kendalanya Betul banget. Tapi Mbak Ara sih. tenang aja karena podcast kita kali ini tuh bawain tema yang kayaknya bisa menjawab pertanyaan Mbak Ara Apa Kita tuh? mau nanya-nanya tentang PKL ke Mas Mbak yang udah melakukan PKL nih Mbak gitu. Betul. Nah mungkin karena teman-teman area lingkungan juga udah pada penasaran siapa sih narasumber kita podcast kali ini gitu ya. Mungkin kita bisa memperkenalkan aja kali ya Mbak. Oke, kita sambut aja kali ya. Betul. Kita sambut ini dia. Siapa nih? Mas Thomas dari tahun 11 dan juga Mbak Diva. Halo, mungkin bisa disapa dulu teman-teman area lingkungan. Halo area lingkungan. Halo teman-teman TL lingkungan. Area lingkungan. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya Mas Mbak. Ulangi lagi lah supaya kita lebih dekat. Oke, boleh Thomas dulu. Halo teman-teman, kenalin aku Thomas dari tahun 11. Asal nggak usah. Boleh sih, terserah sih, bebas ya. Asalku dari Bekasi. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, kenalin aku Diva Alkansada dari TL11. Aku asalnya dari Kalimantan, guys. Oke, salam kenal Mbak Diva. Oke, mungkin sebelum masuk bahas tentang PKL nih, gimana nih Mas Thomas dan juga Mbak Diva kuliahnya sekarang lagi sibuk apa gitu? Kalau aku sih akhir-akhir ini jujur sibuk banget, sibuk ngerjain skripsi, sibuk project dosen juga sekarang lagi running. Terus itu ya sibuk ngurusin asramaku dan juga sibuk aslab kayak gitu. Oke. Kalau Mas Thomas? Kalau aku mungkin lebih santai kali ya, soalnya kesibukannya paling ngurusin aslab aja, ngurusin TSAL sama nyicil skripsi. Enggak itu bohong. Nyicil ngerekap ini aja skripsi data-datanya gitu sih. Oke, berarti memang fokusnya ke skripsi. Betul. Dan kebetulan aslab juga ya dua-duanya. Oke, karena tadi Ara sempat mention nih di awal soal PKL. Betul Mbak. Nah mungkin dari Ara akan menyiapkan beberapa pertanyaan nih. Apa tuh Mbak? Mungkin yang pertama nih soal tempat PKL dan juga alasan Mas Mbak ini memilih tempat tersebut sebagai tempat tujuan PKL. Mungkin dari Mas Thomas atau Mbak Diva? Boleh, Oke Thomas. Oke. Kalau tempat PKL ku sendiri itu aku di Unilever yang di Cikarang. Terus kemudian Unilever kan macam-macam kan produknya karena dia industri FMCG atau fast moving consumer goods. Jadi ada yang sabun, ada yang kemudian es krim sendiri, kemudian ada food and savory macam-macam lah. Nah, kemudian aku tuh PKL-nya itu yang di home and personal care atau yang kayak sabun-sabun Rinso, Lifebuoy yang kayak gitu. Tapi tepatnya itu yang di kawasan industri yang di Cikarang, Bekasi gitu. Alasannya Mas? Alasannya karena sebenarnya karena kelebihannya tinggal di Cikarang, jadi gitu. relasinya itu cukup banyak. Jadi bisa lah milih-milih. Betul. Oh kira-kira mau tembus yang mana gitu. Oh begitu. Privilege anak Cikarang. Ya memang Betul. relasi itu penting banget ya, betul. kalau buat PKL. Nomor 1 banget itu. Nomor 1 banget. Mungkin Mbak Diva nih. Betul.
Oke, kalau aku itu PKL-nya di Plan B di Permakultur Lanskap Berkelanjutan. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, Plan B ini pernah diundang di Envirozity tahun 2022. Itu kunjungan lapang kita pada saat itu. Nah, jadi Plan B ini dia bergerak di bidang konsultan pemetaan, yang mana pada saat aku PKL itu di bidang pemetaan tata guna lahan desa. Jadi alasanku untuk PKL di situ karena aku pengen nyari udara segar kayak gitu ya, kayaknya kalau misalnya aku PKL di yang agak petualangan dikit kayaknya enak nih kayak gitu. Jadi enggak yang 9 to 5 di depan meja banget kan. Jadi kayak enak deh kayaknya ini gitu. Sambil explore lah ya. Bener banget. Betul sekali. Nah mungkin ini kan beda-beda ya Mas Thomas di Unilever, terus juga Mbak Diva di Plan B. Nah itu topik apa sih Mas yang di sana ngapain, di Unilever tuh ngapain? Memang apa sih yang dilakukan selama PKL gitu? Oke, singkat ceritanya sebenarnya tuh aku ketika aku apply proposal sama yang aku lakuin pada saat pelaksanaan PKL tuh beda banget. Karena jujur aku tuh nggak suka bidang-bidang TL yang limbah cair karena aku ngerasa aku nggak bisa. Jadi waktu aku apply itu proposalku tuh soal studi pengendalian emisi di Unilevernya. Tapi kemudian udah masuk jalan 2 minggu. Kebetulan aku PKL-nya kan harusnya minimal sebulan ya. Tapi Unilever tuh nggak mengizinkan kalau sebulan aja. Jadi aku tuh realnya ngelaksanain 8 minggu. Jadi udah jalan 2 minggu, aku start dari 26 Desember. Nah itu udah jalan 2 mingguan. Kesimpulannya aku nggak bisa nih masuk ke area emisinya gitu, soalnya ya agak cukup strict gitulah kalau soal pengendalian emisi yang ada di Unilever itu. Jadi kemudian sambil konsul sama pembimbingku yang di sana, terus diarahin buat ke WWTP-nya Unilever, jadi ke IPAL-nya. Mau nggak mau nih terjun ke bidangnya limbah cair kayak gitu. Oh begitu. Kalau dari Mbak Diva sendiri? Kalau aku itu karena emang perusahaannya konsultan pemetaan, jadinya ya aku pasti ke pemetaan dong topiknya ya. Nah cuman jujur pas awalnya itu aku tuh ekspektasiku aku bakalan pemetaan dan bakalan ngolah datanya itu paling aku main aplikasi ArcGIS atau Google Earth Engine doang, kayak aplikasi baru yang dipakai perusahaan itu kan gitu. Nah cuman aku tuh unexpectedly itu saat brainstorming bareng perusahaannya itu aku disaranin untuk ikutan sama tim yang mau ada project di Kalimantan Timur pada saat itu untuk ikut ke sana kayak gitu. Jadi aku ngambil data dulu ke sana selama 3 minggu kurang lebih. Terus aku ngolah datanya di Malang kayak gitu. Berarti sebenarnya 2 orang di depan kita ini mengalami atau merasakan pengalaman yang sangat unexpected gitu. Berarti ini di luar yang tertulis di dalam proposal. Benar. Dua-dua, oh my God. Jadi benar-benar tergantung perusahaannya lagi butuh apa nih kayak gitu. Bukannya waktu apply itu kita sudah ini ya Mas Mbak, maksudnya kayak kita udah ngasih tahu nih kita mau ngapain, terus tujuannya mau apa gitu. Sebenarnya emang dikasih tahu ya, tapi proposal itu nggak sepenuhnya belum tentu bakal dibaca full sama perusahaannya kayak gitu. Jadi yang penting perusahaannya tuh tahu kalian tuh dari bidang apa segala macam. Terutama khusus dari Unilever itu sendiri, dia tuh kerjaannya nggak cuman yang PKL tapi yang magang juga. Itu tuh kerjaannya by project. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada projectnya, aku PKL nih, kemudian ada project soal TL-nya itu di WWTP di pengolahan limbah cair. Yaudah nanti aku ditempatin di sana walaupun aku apply-nya di pengendalian emisi. Jadi waktu aku udah jalan 2 minggu itu ya mau nggak mau harus bikin proposal PKL-nya dari nol lagi gitu. Tapi nggak bikin proposal lagi tapi langsung ke laporan kan Mas, atau tetap pakai? Tetap bikin, karena kan proposalnya kan bab 1 sampai 3 kan. Nah itu sambil aku jalan PKL sambil aku bikin dari nol lagi. Waduh, berarti Mbak Diva juga? Kalau aku sih enggak sih, soalnya kalau kan emang tujuanku emang ABC kayak gitu. Cuman emang prosesnya aja yang agak dimodifikasi sama perusahaannya kayak gitu ya, disesuaikan lagi sama apa sih project yang lagi dilakukan sama perusahaannya. Kebetulan waktu itu perusahaannya itu lagi ada project di Maluku sama Kalimantan Timur. Nah karena aku orang Kalimantan mungkin ya pikirannya jadinya aku ya diketempatin lah di Kalimantan Timur kayak gitu. Begitu. Berarti alhamdulillahnya juga bisa pulang kampung. Nah, enggak.
tetap nggak bisa. Soalnya FYI, kalau aku itu, kalau kalian tahu di Tarakan itu kan pulau kan. Jadi kalau misalnya mau ke Tarakan itu perlu naik pesawat dulu dari Kalimantan Timur ke Tarakannya itu. Soalnya udah beda provinsi kan. Jadinya ya pun aku itu kan kemarin PKL-nya tuh benar-benar di kalau misalnya kalian tahu dari Samarinda. Jadi aku dari Samarinda ke lokasi aku bertempat PKL tuh harus naik darat selama 9 jam. Jadi benar-benar di desa yang lumayan jauh dari perkotaan dan juga kalau kalian tahu itu tuh gak ada jaringan di sana. Serius, Mbak? Serius. Ya ada jaringan, cuman harus effort ya. Pokoknya mereka itu ada kayak wifi khusus ya, cuman bukan yang wifi yang biasanya kita pakai ya. Jadi tuh kayak ya semacam hotspot gitu kalau misalnya di sana bilang. Jadi kayak segini gitu. Ya? Jadi kayak perlu dimasukin dulu si cardnya itu, kartu kita yang udah berisi sama si apa sih namanya, paket data. Terus itu harus digerek dulu kayak tali bendera kayak gitu, harus sampai ke atas. Jadi setiap rumah itu pasti punya kayak tiang gitu di atas di depan rumahnya, kayak sekitar 3 meteran gitu buat dinaikin si hotspotnya itu. Nah baru kita bisa pakai internet kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman pakai yang si paket data yang murni dari HP kita doang itu cuman bisa ada di beberapa titik doang. Jadi enggak yang semuanya kena kayak gitu loh jaringannya kayak gitu. Waduh, ini mah di pelosok ya. Iya kayak gitu. Waduh, parah sih. Tapi menurut Mas Mbak nih, dengan pengalaman seperti itu worth it nggak? Worth it banget sih sebenarnya. Worth Apa it tuh? banget. Soalnya yang pertama jadi simulasi kerja korporat tuh kalau misalnya di Unilever ya. Jadi simulasi kerja korporat tuh udah kayak gimana tuh udah kebayang. Saya jam kerjaku tuh sebenarnya 9 to 5 juga, jadi dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Terus kemudian jadi tahu nih budaya kerja. Kalau Unilever kan berarti dia European based kan. Budaya kerjanya ngikut Eropa. Nah, dari perusahaan-perusahaan yang budaya kerja Eropa maupun Amerika, Jepang dan Indo kan beda-beda banget. Betul. Nah, dari situ tuh aku jadi tahu budaya kerjanya orang Eropa tuh kayak gimana. Nah, sebenarnya kalau di Unilever itu dia cukup yang nggak strict sama waktu. Jadi ketika misalnya aku masuk kerjanya jam 9.15 atau setengah 10 itu nggak masalah. Tapi terus pulangnya juga tiba-tiba kerjaanku udah beres jam 4 aku balik nggak masalah. Tapi satu hal adalah kan termasuk industri yang gede ya Unilever itu. Nah, dia itu atasanku atau orang-orang Unilever itu nggak pernah ngasih tahu deadline kerjanya kapan. Jadi ketika diminta itu harus siap sedia kapanpun. Tapi ketika misal nih atasanku nyuruh untuk kerjain proyekan, misal ngerjain Excel, dia nggak pernah ngasih tahu seminggu atau mungkin 5 hari atau besok ditagih, itu enggak. Tapi pokoknya kamu harus siap untuk ditagih kapanpun dimanapun. Berarti gitu. memang work culture-nya seperti itu ya Mas? Iya. Di Unilever. Budaya kerjanya kayak gitu. Tapi itu jadi apa sih ya? Jadi ngelatih untuk kemudian tahu tanggung jawab. Ya kamu tuh punya tanggung jawab walaupun nggak dibatasin waktu dan lain sebagainya. Jadi akhirnya bisa milah setiap tanggung jawab kamu itu mana yang kira-kira paling prioritas. Makin kamu kenal sama atasanmu, makin tahu nih yang mana dulu nih yang bakal dia tagih kayak gitu. Oke, paham. Cuman kalau sepengalaman kamu ditagihnya H+ berapa gitu? Tagihnya biasanya ngasih 3-5 harian seminggu kerja. Berarti nggak ada yang besok gitu tiba-tiba? Nggak ada sih. Oke, masih untungnya aman nggak ada. lah. Karena Masih PKL kali ya. manusiawi. Ya mungkin karena PKL gitu ya. Manusiawi lah. Kalau Mbak Diva? Kalau aku menurutku worth it sih. Soalnya di sana ya meskipun aku nggak yang jam kerjaku nggak yang benar-benar teratur kayak Thomas dan seperti ya korporat duniawi kayak gitu. Cuman aku ngerasa tetap worth karena di setiap waktu aku PKL itu aku ngerasa aku dapat ilmu kayak gitu loh. Jadinya meskipun ya terkadang overtime kayak gitu, tapi ya tetap sih kayak banyak banget ilmu-ilmu yang bisa aku dapetin kayak misalnya nih ya ilmu-ilmu dari yang budayanya yang ada di sana, entah itu ilmu pemetaan, entah itu ilmu persawitan duniawi. Iya, bener. Soalnya terus tuh ada ya dari agrinya juga dapat, antropologinya juga dapat. Jadi kayak ya banyak banget lah. Pun kalau misalnya di aku itu kan meskipun enggak yang teratur, tapi sebenarnya kita kan ya kerjanya kan kayak ya movement gitu loh, jadinya kayak moving working gitu. Jadinya
Ya sambil healing juga, jadi nggak yang kerasa kerja banget kayak gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. ya kalau aku pribadi sih no problem sih. Gitu. Sama ini sih mungkin yang paling aku dapetin juga selain dari tahu budaya kerja, kalau udah kerja beneran tuh kayak gimana. Wis. Yang kedua tuh soal ilmu teknik lingkungan itu ketika di perusahaan-perusahaan itu kayak gimana. Terutama kalau misalnya Diva tadi kan emang basicnya ngarah ke lingkungan, Iya. tapi ada sosialnya juga, jadi Iya. sosial humaniora gitu kan. Nah tapi kalau di Unilever kan jelas kan orientasinya itu kemana kan, profit oriented. Dan kemudian tahu nih suatu saat ketika kita kerja di industri yang bukan di bidangnya lingkungan, itu tahu tantangannya itu bakal kayak gimana, terus kendala yang dihadapin selama hariannya itu apa aja kayak gitu. Dan kemudian fasilitasnya lumayan banyak sih sebenarnya kalau di Unilever. Bisa di-spill dikit gak tuh, Mas? Fasilitasnya yang pertama itu dapat uang saku, nggak dapat gaji sih. Mereka nyebutnya dari awal gaji, jadi emang bakal gaji. dikasih tahu bakal digaji. Terus kemudian yang kedua, untuk aku anak PKL itu dijadiin satu sama anak-anak magang di ruangan segini lah kurang lebih. Iya, iya. Jadi anak-anak magang, anak-anak PKL itu punya ruangan khusus yang terpisah sama karyawan-karyawan lainnya, orang-orang manajemennya. Yang kedua, yang ketiga, makanannya sih. Makanannya itu makanannya. terfasilitasi, ternutrisi dengan baik. iya, Jauh lah nutrisi dari yang dengan baik. Berbaikan di kos-kos gizi itu. gitu ya. Betul. Oke, baik. Berarti lebih apa ya? Ada indikasi kenaikan berat badan gak Mas setelah ada PKL ini? Karena kan lebih ternutrisi tuh. Ada sih kayaknya ya. Oke. Lumayan sih. Alhamdulillah. Iya. Berarti puji syukur. Selain itu ada nggak pengalaman yang memorable gitu, Mas, selama Mas Mbak PKL gitu? Pengalaman memorable-nya Yang itu apa ya seru palingnya? banget gitu. Ada dua sih. Yang pertama itu ketika ini aku cerita aja, agak iya. panjang. Iya. Jadi ceritanya gini. Ketika aku mulai PKL itu kan 26 Desember kan. 26 Desember kan sebenarnya orang-orang manajemennya udah lumayan banyak yang libur kan. Iya. Iya. Nah, aku tuh dapat satu atasan namanya Mas Aji. Mas Aji ini itu pembimbingku yang utamanya banget lah. Jadi Mas Aji ini dia adalah asisten manajer untuk packing kemasan-kemasan gitu. Nah kemudian Mas Aji ini bingung karena ya dia dikasih anak buah aku, anak TL, sementara dia itu mesin UGM 2016. Nah terus kemudian bingung kan mau ngarahin aku kemana. Terus udahlah dia mulai sempat ngasih project dan ngasih kerjaan dulu. Kerjaan awalku tuh kerjaan harianku tuh di awal-awal seminggu sampai 4 minggu pertama itu tuh bukan TL banget. Ngolah data mulai dari kalian ingat MSDS gak? Iya, Ya, ingat. MSDS. Aku tuh jadi tahu raw material apa aja yang dipakai sama Unilever. Itu punya punya bank datanya, tapi kerjaanku adalah aku harus ngecekin MSDS semuanya itu mulai dari merek Sunlight, entah Chief, entah Lifebuoy segala macam. Itu aku harus cekin MSDS-nya ini udah yang lengkap atau belum. Terus kemudian jadi aku kayak menilai MSDS yang udah dipunya perusahaan dan yang nggak lengkap sama yang nggak jelas yang yang harus dilengkapi lagi. Itu harus aku bikin pelaporannya, terus aku kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, udah tuh mulai masuk tahun baru, ada akhirnya atasanku namanya Mbak Angel. Dia orang jabatannya cukup tinggi sih. Dia orang pokoknya K3 perusahaan se-Unilever HPC itu tanggung jawabnya Mbak Angel ini. Nah kemudian Mas Haji bilang, nanti sambil kamu nunggu Mbak Angel mulai masuk kerja lagi, kamu kerjain ini dulu ya. Terus akhirnya minggu kedua itu Mbak Angel masuk. Terus aku tanya, Mbak kira-kira kalau misalnya aku masuk ke emisi memungkinkan nggak segala macam ini. Terus sesuai sama yang aku bilang tadi, Unilever itu bakal ngasih kerjaan itu kalau misalnya ada projectnya. Sayangnya dari Mbak Angel nih bilang kalau misalnya untuk pengendalian emisinya mana-mana aja kok. Jadi kayaknya aku bingung kalau nempatin kamu kesana kamu bakal ngapain kayak gitu. Akhirnya aku dibalikin lagi ke Mas Aji yang pertama. Nah abis itu kan Mas Aji cerita-cerita kalau misalnya di Unilever tuh sebenarnya ada kok IPAL-nya sendiri, WWTP-nya sendiri. Tapi aku nggak sempet kalau misalnya harus nganterin kamu ke sana. Sebenarnya itu satu kawasan. Cuman untuk nganterin aku muter-muter perusahaan sambil ngejelasin kan Mas Ajinya juga nggak ada waktu kan. Jadi akhirnya aku bilang, yaudahlah Mas, gak apa-apa lah. Jadi minggu ketiga aku bilang, nggak apa-apa lah Mas, nanti saya ketemu sama orang WWTP-nya sendiri aja, nanti saya temuin. Terus kemudian saya minta kerjanya di sana, minta projectnya. Terus habis itu aku bilang, dari Mas Aji tuh juga ngasih project. Ini yang jadi tugas khususku. Tugas khususku adalah
jadi Mas Aji kan di packing kan, di packing room itu tuh aku diminta untuk memperhitungkan waste contribution cost dari Unilever. Jadi waste contribution cost itu gimana nih cara aku dapetinnya? Jadi kan itu kayak biaya kontribusi perusahaan gara-gara produk-produk reject. Jadi di packing itu kan pasti banyak banget produk yang di reject kan. Contoh kasus produk rejectnya itu nggak keisi. Jadi kemasannya udah ke seal tapi nggak keisi. Terus kemudian yang bocor. Terus kemudian yang entah potongannya yang cacat dan lain sebagainya itu tuh masuk ke kategori Reject. Reject product. Terus kemudian aku perhitungkan biayanya itu sebesar apa. Nah, jadi beberapa kali tuh sebelum aku mulai ke WTP sekitar Januarian akhir, aku tuh sering banget turun ke area produksi. Turun ke area produksi untuk jadi Mas Aji itu sebenarnya udah ngasih nih bank data selama 6 bulan terakhir produk-produk rejectnya sebanyak apa. Itu benar-benar selengkap itu. Jadi step-stepnya itu yang pertama aku cari tahu dulu nih di Unilever HPC itu ada 11 produk. 11 produk itu aku cari tahu mana produk yang paling banyak jadi reject, yang jadi produk reject. Dapat nih produk A. Kemudian produk A ini kan ada varian ukurannya banyak nih, mulai dari 10 mili sampai 200-an mili, 900 mili. Itu banyak. Dan nih dapat yang varian misal 90 mili. Terus kemudian aku cari tahu lagi nih persebaran selama 6 bulan terakhir itu ngasilin sampahnya gimana. Paling tinggi itu di bulan Oktober, bulan September. Kenapa? Karena biasanya tuh liburan sekolah tuh cukup ngaruh ternyata. Jadi tuh ngaruh ke produksinya sabun-sabun itu cukup ngaruh. Jadi bulan-bulan September, Agustus, September, Oktober tuh itu produksi yang paling tinggi selama 6 bulan itu. Tapi kalau udah Desember nih, udah akhir tahun, itu tuh yang paling rendah banget. Nah itu udah kan aku cari tahu lagi. Terus abis itu udah dapat nih tadi produk A varian 90 mili. Aku cari tahu di Excel yang dikasih Mas Aji itu, dia tuh ngasih tahu di situnya tuh kelihatan rangkaian mesin yang mana yang paling ngasilin produk reject yang paling banyak. Jadi bisa kelihatan efisiensinya. Terus kemudian kata Mas Ajinya, yaudah kamu tentuin rangkaian mesin mana top 3 atau top 5 aku lupa. Mesin mana yang paling efisiensinya paling jelek, paling sering bikin sampah gitu-gitu. Kamu cari tahu. Nah nanti dari situ udah dapet kan tadi merek, ukuran sampai mesinnya yang mana. Aku perhitungkan dari situ 6 bulan terakhir kerugian gara-gara merek tersebut, ukuran tersebut tuh berapa. Kayak gitu. Itu kalau yang tugas khususku. Tapi untuk job desk harian setelah aku masuk ke IPAL, aku tuh dampingin ada orang labnya ikut nguji sampel tiap unitnya. Misal ada unit pengolahan fisika, kimia, biologi, aku uji satu persatu sama effluentnya. Itu per parameternya itu gimana, apakah sudah memenuhi baku mutu kawasan atau belum. Nah itu aku perhitungkan kayak gitu. Berarti banyak banget ya sebenarnya yang dipelajarin waktu PKL. Dan gak cuma TL aja gitu ya. Betul. Mungkin kalau misalkan Mbak Diva apa nih yang memorable? Kalau misalnya aku izin agak panjang juga ya. Oke, jadi ini dari awal. Nah, kalau misalnya aku yang memorable tuh sebenarnya tuh semua sih, karena emang aku kan enggak yang benar-benar TL banget kan ini ke perusahaanku. Nah, jadi tuh untuk di project kemarin itu Plan B itu lagi ada pemetaan tata guna lahan. Jadi kalau misalnya kalian memperhatikan Patunggul, jadi kalau misalkan kita itu punya yang namanya RT/RW, peraturan RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Nah, di RT/RW ini ada di situ ada peta rencana tata guna lahan di 10 tahun ke depan, tapi dalam skala besar, entah itu kabupaten atau kota kayak gitu. Nah, namun sayangnya RT/RW ini dibikin itu hanya di atas meja, enggak yang melibatkan partisipasi dari masyarakat desa. Nah, jadinya sebenarnya ya bisa dibilang RTGL ini hanya untuk kayak kepentingan beberapa orang saja gitu kan dalam perencanaannya kayak gitu. Nah, jadi kita ini Plan B ini bekerja sama dengan DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sama PUPR, sama beberapa instansi pemerintah lainnya itu untuk bikin rencana tata guna lahan itu tuh berdasarkan versi dari masyarakat desanya. Jadi di sini kita melibatkan partisipasi masyarakat desa. Kira-kira 10 tahun ke depan itu desa ini mau jadi apa sih? Potensinya mereka ini tuh apa sih? Entah itu
apakah mereka potensinya ada di sawit atau mereka itu ada di budayanya atau bahkan di beberapa hasil-hasil bumi seperti padi gunung. Kalau misalnya kalian tahu padi gunung itu emang beda dari padi yang biasa kita makan, dia lebih harum kayak gitu. Jadi dan itu adalah padi khasnya orang Dayak kayak gitu. Jadi bisa dibudidayakan gitu kayak gitu lah. Terus itu juga ada beberapa buah-buahan yang emang kalau kataku cuman ada di sana doang kayak gitu. Nah, jadi bisa berpotensi untuk dikembangkan di sana kayak gitu. Jadi kita di sana bersama dengan masyarakat desa lainnya itu kita memetakan kira-kira untuk 10 tahun ke depan mana sih daerah yang mau kita kembangkan jadi pemukiman, yang mana yang mau kita kembangkan jadi mungkin untuk kebun yang mau ditanami sawit atau mungkin padi gunung atau mungkin ya hasil-hasil lainnya kayak gitu, atau mungkin yang mau kan di sana udah ada yang namanya kayak tanah-tanah yang udah kalau misalnya kalian pernah dengar yang udah diiniin sama pemerintah untuk perusahaan kayak gitu. Nah kayak gitu ya kan di sana ya seperti yang kita tahu kan sudah banyak banget banyak banget perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan sawit di sana itu juga udah banyak banget kayak gitu. Jadi udah diambil alih sama perusahaan kayak gitu. Nah jadi ini tuh juga bisa menjadi si peta tata guna lahan ini itu bisa dijadiin sebagai alat juga sama pemerintah desanya itu untuk mempertahankan tanah mereka. Nah jadi kalau misalnya kalian pernah dengar kan banyak ya kasusnya yang di Papua itu si masyarakat adatnya ini terusir oleh perusahaan yang mau ke situ kayak gitu. Nah itu udah banyak banget kan kasusnya. Nah di Kalimantan itu tuh juga hampir seperti itu. Jadi kita sebelum itu terjadi, kita buatlah si peta ini supaya masyarakat adat ini enggak terusir dari tanah mereka sendiri kayak gitu oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, karena soalnya di sana itu ini juga yang paling memorable aku Berber yang emang lihat di mata kepala aku. Jadi kalau di kita itu yang kalau kalian tahu yang materi GPS pemetaan itu tuh berguna banget di sana. Karena itu kita pakai buat untuk ngebatasin kira-kira daerah mana aja sih yang miliknya Berber mau desa gunain. Nah itu kita pakai. Nah jadi bisa kita batasin tuh kira-kira sampai batas mana sih yang nggak boleh diambil sama perusahaan atau dikasihin ke perusahaan oleh pemerintah kayak gitu sih. Nah lalu ketika si peta tegel ini tuh udah jadi, ntar bakalan kita jadiin perdes mengenai rencana tata guna lahan yang desanya ini untuk 10 tahun ke depan agar diakomodirkan ke RT RW yang udah ada kayak gitu. Nah jadinya dari masyarakat desanya tahu, perusahaannya tahu, dari pemerintahnya kabupaten atau kotanya juga tahu kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya tanah yang mereka ini tuh aman untuk mereka gunakan pokoknya dari tanah desa ke masyarakat desanya sendiri, bukan ke orang lain kayak gitu sih. Berarti dari yang aku tangkap sih dari ini Mas Thomas dan juga Mbak Diva nih memang nggak cuman di bidang TL doang gitu ya, PKL-nya dapat dari sosialnya juga dapat, kemandirian juga dapat. Benar-benar. Gitu ya, Malahan kalau dari aku itu lebih, kalau kataku sih lebih ke sosial sih. Pun di sana kalau misalnya yang paling experience dan paling memorable banget ya di sana aku belajar tentang budayanya Dayak ya. Kan aku juga Dayak, jadi aku bisa lebih mengenal budayaku sendiri kayak gitu. Jadinya di sana emang masih kental banget ya mereka dalam beberapa bulan kayak gitu setelah pasca panen kayak gitu biasanya ya mengadakan upacara adat segala macam kayak gitu. Pun di sana itu masih ya kalau yang kalian tahu yang sampai telinganya panjang itu sebenarnya udah nggak ada sih sekarang. Udah ya paling yang sepuh-sepuh doang yang kayak gitu Terus tuh yang kayak yang tatoan Dayak kan khas banget karena itu lumayan udah tergerus sih soalnya juga masyarakat sana juga ya yang anak mudanya enggak yang terlalu kesana lagi kayak gitu sih. Cuman ya emang yang memorable juga di ketika aku pengambilan data di sana. Jadi kan kalau misalnya di sana itu emang belum yang tersentuh banget sama kayak Google Maps apa segala macam kayak gitu kan. Teknologi masih belum ada ya. Teknologi udah ada, cuman enggak yang
kayak misalnya kalian ngedownload data SHP, nah itu tuh itu enggak yang sedetail itu di sana. Belum Jadi dipetakan lah ya. benar, jadinya kita perlu banget kayak ngambil nge-tracking jalanan yang ada di sana, terus itu juga ngambilin titik-titik fasilitas yang ada di sana itu ada apa aja. Pun kayak misalnya kemarin itu karena di sana itu ada yang namanya sungai yang emang sungainya punyanya desa kayak gitu. Nah di situ ya jadinya aku nge-tracking sungai. Kalau kalian bisa dilihat di SG-ku ya, di highlight SG-ku. Oke. Di sini ya. Oke, jadi itu aku nge-tracking jalur sungai itu pakai ketinting yang if you know ya, jadi kayak yang perahu kecil banget yang cuman bisa dinaikin sama 2 orang atau 3 orang. Yang mana kalau misalnya itu udah dinaikin sama 3 orang dewasa itu kayak benar-benar kayak mau tenggelam banget. Itu kayak itu sih yang kalau kataku memorable banget, karena itu aku first time banget naik perahu yang sekecil dan kayak yang seombang-ambing kayak gitu. Jadi ya sambil naik ke tinting itu sambil di tracking si sungainya bawa GPS kayak gitu. Terus tuh ya juga sambil diidentifikasi kira-kira land use di kanan kirinya sungai itu tuh ada apa aja, entah itu kebun campuran, entah itu kebun sawit, entah itu udah jadi pemukiman orang kayak gitu sih. Pun di sana kayak banyak banget kan kayak buah-buahan yang emang ada di sana, kayak misalnya durian kayak gitu. Nah itu jadi kalau budayanya orang sana tuh jadi sekalian kita ngenelusurin si sungai itu kita sambil panen buah durian gitu. Jadi biasanya tuh kayak melipir dulu ke pinggir ngambil buah durian kayak gitu. Dan itu tuh buah durian tuh kayak masih di kayak enggak yang hutan juga sih, cuman kayak semi hutan kayak gitu lah. Jadi kayak agaknya berpetualang sedikit lah di sana kayak gitu. Membolang lah ya. Ya benar. Ya pun fun fact aku tuh jadi tahu kalau misalnya tentang perdurian. Jadi tuh kalau misalnya di sana durian itu tuh lebih bagus kalau misalnya kita ngambilnya tuh yang kita petik langsung dari pohonnya, bukan yang nunggu dia jatuh. Kalau durian montong. Jadi kalau misalnya dia tuh udah jatuh itu tuh enggak yang manis lagi, meskipun kan udah peram berhari-hari kayak gitu. Jadi mendingan kalian ambil terus tuh kalian peram selama 3 hari kayak gitu, itu bisa manis daripada yang jatuh duk kayak gitu baru diambil kayak gitu, itu enggak yang semanis pas diambil kayak gitu. Waduh, ini mah udah bukan tips and trick buat PKL ya, ini udah tips and trick membeli panen. Iya benar. Harus dicatat ya ini untuk mungkin kalau kita mau beli durian ya, ditanyain dulu aja ini yang udah di bawah atau masih di atas. Benar. Betul. Mungkin karena kita udah nyampe di tips and trick buat manen durian, kita sudah melangkahi bertanya soal tips and trick soal PKL. Mungkin dari Mas Thomas dulu nih. Tips and trick soal PKL nih atau semhas atau sempronya seperti apa dari Mas Thomas? Kalau misalnya buat sempro itu tergantung dosen, karena nggak semua dosen itu ada sempronya, jadi santai aja. Terus kemudian kalau misalnya udah mau PKL kan pasti udah pernah KKN kan. Nah kuncinya satu sih kalau misalnya buat semhas. Yang pertama itu kalian tahu apa aja yang kalian lakuin selama PKL, karena ya dosen itu sebenarnya selama semhas itu cuman pengen kalian cerita aja. Jadi kuncinya emang kalian percaya diri, kalian tahu apa yang kalian lakuin selama PKL. Kemudian di semhas itu emang ajangnya cerita ke dosen aja kayak gitu. Soalnya pertanyaan-pertanyaannya tuh yang aku tahu dan setelah aku dengar beberapa teman-temanku kebanyakan itu tuh mesti nanyain kayak misal, kamu proses ngambil datanya emang kayak gimana gitu. Jarang hampir nggak pernah mempertanyakan soal itu berarti perusahaannya kriteria desainnya salah, harusnya menurut kamu gitu. Nah, enggak mempertanyakan hal-hal yang teori gitu, enggak. Tapi seenggaknya kamu tahu apa aja yang kamu lakukan, kemudian kamu bisa tahu juga apa aja yang kamu dapatkan selama kamu PKL. Jadi bisa kamu sampaikan. Terus kalau misalnya tips selama PKL-nya itu adalah yang pertama ini sih jangan belajar untuk enggak bilang aduh itu bukan bidang saya gini-gini. Jadi nolak tugas ataupun tanggung jawab dari pembimbing lapang kamu, karena ya kita nggak tahu ilmu mana yang kemudian bisa kita pakai ke depannya. Syukur-syukur kalau misalnya di TL, tapi kalau nggak kan kita juga nggak tahu kayak gitu. Jadi nggak apa-apa nanti kamu malah dapat ilmu-ilmu yang baru lagi yang kemudian membuka mata kamu kayak gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Belajar untuk kemudian berinteraksi banyak sama orang-orang yang lebih tua, karena aku kan selama di Unilever nggak cuman bertemu sama karyawan-karyawannya aja kan, nggak cuman ketemu sama
pembimbingku aja, tapi kayak yang tadi aku bilang, aku satu ruangan setiap harinya itu bareng sama anak-anak magang lainnya. Jadi yang mana itu rata-rata ya mungkin 3 sampai 5 tahun di atas kita. Jadi tuh mereka sering sharing, oh perjalanan hidup setelah lulus itu kayak gimana Dapet mereka bisa wejangan masuk gitu ya, Mas. itu dapat tips-tipsnya kayak gitu. Terus kemudian tiba-tiba aku 8 minggu nih, tiap minggunya nih mulai dari Januari nih ada aja yang silih berganti resign, udah dapat kerjaan baru, kayak gitu-gitu. Kan itu semakin memperlebar koneksi dan relasi kita kan. Nah itu jadi dapat tipsnya juga. Terus kemudian tips-tips sesederhana kayak interview kerja, kemudian CV, dan kemudian ketemu atasan gitu, kayak segala macam. Nah itu tuh jadi dapat banyak banget ilmu-ilmu yang kayak gitu. Itu sih mungkin yang paling berharganya menurutku. Saya kalau misalnya ilmu TL-nya di Unilever, ilmu TL yang paling kepake di aku selama sama PKL itu adalah menguji aja sih. Jadi kayak misal nguji TSS, nguji kekeruhan, kayak gitu-gitu. Itu sih itu yang paling kepake. Selebihnya banyak hal yang di luar TL yang aku dapetin, kayak gitu. Kalau dari Mbak Diva? Kalau menurutku sama kayak Thomas, cuman tambahan ya, benar kita tuh emang harus pandai menempatkan diri sih di sana. Jadi karena di sana pun terlebih di aku kan berinteraksinya bukan sama yang orang-orang yang sepantaran sama aku kan. Di sana tuh benar-benar lebih banyak bapak-bapak. Jadinya lebih pandai menempatkan diri dan ya bagaimana kita ngobrol sama mereka aja lah kayak gitu. Pun juga kalau saranku di sana itu sebelum kalian PKL, perbanyaklah wawasan kalian. Bukan cuman wawasan di bidangnya yang mau kalian ambil aja, tapi benar-benar wawasan yang di bidang-bidang yang lain juga. Soalnya tuh terkadang di sana tuh kayak benar-benar asli random banget orang-orang itu nanyain tuh emang kayak emang seputar yang bukan di bidang kita kayak gitu loh. Jadi bukan yang misalnya kan aku ngambilnya pemetaan, nah mereka tuh malah nanya Mbak kira-kira kalau misalnya kita mau bangun TPS 3R itu kayak gimana ya? Atau Mbak kan oh ya di sana tuh juga ada desa yang misalnya dia itu kan baru ngebangun kayak PDAM kecil-kecilan kayak gitu. Nah, cuman di sana itu case-nya petugasnya itu kebanyakan masukin klor. Jadinya pas didistribusiin ke masyarakat itu klornya tuh kebanyakan. Terus itu tuh beliaunya tuh bertanya ke aku kayak Mbak ini kira-kira gimana ya caranya supaya klornya enggak yang nyengat banget baunya kayak gitu. Jadi kayak bener-bener yang di luar dari ekspektasiku pertanyaannya kayak gitu. Pun kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang ya pemerintah pada saat itu mungkin ataupun sosial ataupun budaya pada saat itu yang ada di situ kayak gitu. Jadi benar-benar luas banget yang ditanyain. Pun juga kalau di sana itu kalian banyak nanya. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang pengen tahu segala hal, yang pengen banyak belajar. Pokoknya tuh jangan yang diem-dieman. Soalnya jujur aku selama di sana itu kan aku nggak yang terlalu nge-research kira-kira gimana sih di sana itu. Jadi pas aku pulang, pas aku balik gitu tuh aku baru kayak oh iya ya kenapa kemarin aku tuh nggak yang nanyain ini, nggak yang nanyain itu kayak gitu. Jadi bisa kalian research dulu kira-kira gimana sih perusahaan tempat kalian kayak gitu kondisinya. Pun ya berusaha menjadi mahasiswa yang aktif kayak gitu di selama di sana. Aku mau masuk mungkin ya. Masuk aja silahkan. Oke, setuju sih sama yang dibilang Diva tadi. Jadi jangan takut buat nanya. Karena gini, misal nih Ara kan mau PKL nih, ngerasa takut dan deg-degan nggak kira-kira, aduh bakal survive nggak ya? Aduh, iya benar-benar. Kayaknya belum cukup ilmunya nanti takutnya kan. Nah itu tuh nggak apa-apa banget dan wajar kalau kita ngerasa kayak gitu, karena pasti nanti seangkatan akan ngerasa kayak gitu, kayak ngerasa, aduh kira-kira bakal bertahan nggak ya? Kalau misalnya nanti ditanya A terus kita nggak bisa jawab, terus kira-kira bakal dimarahin atasannya. Nah itu nggak apa-apa banget. Jadi terutama untuk bidang-bidang yang bukan bidangnya kita gitu, bukan bidangnya TL. Terus tiba-tiba kamu ngerti kamu bisa bikin formula di Excel gini. Bukan bidang kita banget kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita tanya aja. Oh belum sih mas, soalnya gara-gara gini. Jadi gak apa-apa banget kalau misalnya itu kita nggak tahu banyak hal, nggak semua hal. Jadi kalau misalnya emang nggak tahu nanti tanya aja nggak apa-apa. Jadi belajar untuk kemudian kita nggak ngerasa nggak pede atau insecure gitu-gitu. Itu dikurangin aja. Seenggaknya ketika kita udah mau mulai PKL nih, menjelang hari-hari PKL dimulai,
belajar aja yang bisa kita pahami, yang kemudian kita ngerti. Terus pengetahuan umum bener banget. Entah tiba-tiba nonton berita atau apa. Jadi biar ada topik obrolan selama kalian bertahan selama PKL. Kayak gitu sih. Terus kemudian yang kayak aku bilang tadi, kebanyakan dari kita kan mikirnya, oh mahasiswa nih kalau PKL kan kira-kira bakal membebani dan jadi merepotkan orang-orang yang di sana kan. Walaupun faktanya emang iya, tapi nggak apa-apa kalau kita nggak tahu banyak hal. Jadi karena kita masih mahasiswa dan emang kita PKL buat belajar kayak gitu. Jadi pas pelaksanaannya kita nih cerewet, banyak nanya segala macam. Tapi sejauh aku melihat itu atasan lebih suka orang-orang yang aktif kok, anak-anak PKL yang aktif sih daripada yang kalau disuruh manut-manut aja tapi nggak tahu yang dikerjain apa gitu sih. Pokoknya jangan jadi pemalu kalau cuman ya jangan malu-maluin juga. Pokoknya aktif nanya aja, cuman ya kalian cerewet ke atasan, tapi jangan lupa juga kalau misalnya dikasih kerjaan segala macam, kerjaan bener-bener kayak gitu. Pekerjaannya ya totalitas lah, kayak buat mereka terimpress dengan hasil pekerjaan kalian kayak gitu. Begitu. Ya emang berarti kesimpulannya adalah memang PKL ini kita juga belajar ya, ajang untuk belajar. Jadi apapun yang meskipun itu bukan bidang kita terima saja dan menjadikan itu pembelajaran lah bagi kita kayak gitu. Oke, mungkin Ciara mau masuk juga nih kayak Mas Thomas? Enggak, saya belum punya pengalaman yang bisa Oke. Mungkin nanti podcast selanjutnya bisa undang saya. Oke, siap. Iya. Bercanda. Oke. Nggak diundang berarti. Oke, wah, dari tadi kita udah dapat banyak insight ya. Betul Mbak sekali. Dapat ceritanya Mas Thomas dan juga Mbak Diva sama PKL gimana, di sana ngapain aja, meskipun gak selinear dengan TL tapi baik yang didapat gitu. Terus kita juga dapat tips manen duren, tips buat sempa dan lain sebagainya gitu ya, Mbak. Namun sayang sekali kita udah nyampe di penghujung acara nih. Iya, aduh sayang banget sih. Iya, padahal masih pengen ngobrol ya. Mungkin nanti abis ini kali ya, di luar ini kali ya. Mungkin ya, continue atau kalau enggak bisa hubungin nomor bawah ini. Waduh. Mungkin bisa di DM aja, ditanya-tanya gitu, atau yang angkatan kamu atau angkatan di bawah lagi kayak oh ternyata Mas Thomas pernah di Unilever, oh ternyata Mbak Diva pernah ngebolang nih gitu. Aku harus kayak gini, aku harus kayak mungkin bisa tanya-tanya ke dua orang spesial di depan kita ini. Betul. Saya juga Mbak Ara mengucapkan terima kasih banyak ya Mas Thomas dan juga Mbak Diva udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing nih di tengah hujan badai gitu. Nah, saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton sampai episode terakhir kita ya, episode 3. Iya, betul, nggak kerasa ya. Iya, betul Mbak. Udah 3 episode gitu ya. Semoga teman-teman tetap setia dengerin sampai season selanjutnya, sampai season yang akan datang, tetap setia dengerin ya teman-teman gitu. Mungkin segitu aja ya podcast kita buat hari ini. Gimana kita nutup nih? Gimana Mbak? Yaudah kita tutup aja, kita apa? Oke, maaf. Jadi ternyata untuk setelah ini kan ada season 5 ya. Itu bentar, ini ada suara lain sih emang yang masuk. Cuman tentunya untuk season 5 ini ditunggu aja karena memang akan ada orang-orang spesial lagi ya tentunya. Dan topiknya gak kalah seru ya Mbak. Betul sekali. So mungkin untuk kali ini kita tutup saja dulu. Kita see you aja. 3, 2, 1. See you teman-teman. Kadang-kadang lingkungan.